warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Widya Putri, kelas D, jurusan PGMI semester 2, IAIN Metro Lampung. Infak dan sedekah. Hai adik-adik, apa kabar nih? Gimana kalian belajar di rumah aja? Pada bosen nggak? Kalau kalian pada bosen, kalian harus simak nih materi dari kakak. Kali ini kakak akan memberikan materi tentang infak dan sedekah. Kalian tahu nggak apa itu infak dan sedekah? Pasti kalian ada dong yang bertanya-tanya, Kak, bukannya infak dan sedekah itu sama ya? Sama-sama memberi fakir miskin. Kenapa sebutannya harus berbeda? Sebenarnya infak dan sedekah itu tidak sama. Nah, infak dan sedekah dilihat dari batasan yang diberikan. Infak diberikan hanya berupa harta, sedangkan sedekah itu mencakup yang lebih luas, seperti senyuman. Dan kalau kalian ya ada batu di tengah-tengah jalan gitu ya, batunya besar. Nah, kalian singkirkan batu itu sudah termasuk sedekah kok. Jadi apapun hal yang menguntungkan orang lain itu juga termasuk sedekah. Sudah paham belum apa itu infak dan sedekah? Kalau kalian belum paham, kalian simak terus ya videonya. Nanti kakak kasih pengertian apa itu infak dan sedekah. Oke? Nah, hari ini kita belajar tentang infak dulu ya. Apa itu pengertian infak? Infak adalah mengeluarkan sebagian harta, benda, ataupun penghasilan untuk suatu kepentingan yang diajarkan oleh ajaran Islam. Infak diantaranya yaitu infak kepada fakir miskin yang sesama muslim, infak untuk bencana alam, dan lain sebagainya. Infak dikeluarkan oleh orang yang beriman, baik berpenghasilan tinggi maupun rendah, baik saat dia lapang maupun sempit. Jadi, kenapa jika kita memiliki harta benda yang bisa kita infakkan, kenapa tidak, gitu kan? Ketentuan infak. 1. Infak tidak boleh berlebihan. 2. Memperhatikan agar hak-hak yang lebih penting tidak terabaikan. 3. Menunaikan hal yang terlebih dahulu seperti menafkahi keluarga. Macam-macam infak. 1. Infak adalah mubah. Jenis infak mubah merupakan sebuah tindakan mengeluarkan harta untuk perkara mubah seperti berdagang dan bercocok tanam. 2. Infak adalah wajib. Pengeluaran harta untuk perkara yang wajib seperti membayar mahar atau mas kawin, menafkahi istri dan menafkahi istri yang ditalak, dan masih dalam keadaan iddah. 3. Infak adalah haram. A. Infaknya orang kafir untuk menghalangi syiar Islam. B. Infaknya orang muslim kepada fakir miskin tapi tidak karena Allah. 4. Infak adalah sunnah. Mengeluarkan harta dengan niat sedekah yaitu infak untuk jihad dan infak kepada yang membutuhkan. Hikmah infak. 1. Menambah rezeki. 2. Menolak bala atau musibah. 3. Dilindungi pada hari kiamat. 4. Diampuni segala dosanya. 5. Menyempurnakan ibadah. Dan yang terakhir, masuk surga dengan pintu khusus. Nah, sedekah adalah harta ataupun non-harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum. Kita sebagai umat muslim akan mendapatkan pahala sedekah dengan melakukan hal sekecil apapun, termasuk ke dalam hadis Nabi, senyum yang ikhlas dan kata-kata yang baik juga termasuk ke dalam sedekah. Seperti yang kakak jelaskan tadi ya, menyediakan batu di jalan, senyum, itu kan sedekah. Jadi sedekah itu sangat luas. Apapun yang berbentuk kebaikan, itulah sedekah. Pada awal pertumbuhan Islam, sedekah diartikan sebagai pemberian yang disunahkan. Tetapi,
Setelah kewajiban zakat disyariatkan dalam Al-Quran, sering disebutkan kata sodakoh. Maka sodakoh memiliki dua arti. Pertama, sodakoh sunnah tat'awu atau sedekah. Yang kedua, sedekah wajib atau zakat. Sedekah yang tidak diperbolehkan. 1. Sedekah orang yang memiliki hutang. Disunahkan bagi orang yang memiliki hutang tidak memberikan sedekah, lebih baik baginya membayar hutangnya. Yang kedua, sedekah dengan uang haram. Perkara yang membatalkan sedekah. 1. Alman, membangkit-bangkitkan, menyebutkan jumlah sedekahnya di depan orang banyak. 2. Al-adza, menyakiti perasaan orang lain yang menerimanya, baik dengan ucapan ataupun perbuatan. Yang ketiga, riya, memamerkan. Ia bersedekah sebab ingin dipuji sehingga memberitahu banyak orang. Hikmah sedekah. 1. Orang yang bersedekah lebih mulia daripada orang yang menerimanya. 2. Mempererat hubungan sesama manusia terutama kepada fakir miskin. Yang ketiga, orang yang bersedekah senantiasa didoakan oleh kedua malaikat. Oke adik-adik, sekian video dari kakak. Terima kasih ya sudah menonton. Dan jangan lupa, kalau kakak punya video lagi, ditonton ya. Dah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.